Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika, yaitu tentang faktor suatu bilangan. Nah, faktor suatu bilangan adalah pembagi habis suatu bilangan yang ditentukan. Faktor disebut juga sebagai pembagi. Nah, di sini ada sebuah contoh. Dina memiliki satu toples permen berisi 24 butir. Saat ini 6 sahabat Dina sedang belajar bersama di rumahnya. Dina ingin memberikan permen kepada sahabatnya sama banyak. Bagaimana cara Dina membagikannya jika semua temannya suka permen? Satu orang tidak suka permen, 2 orang tidak suka permen, 3 orang tidak suka permen, dan hanya 2 orang yang suka permen. Kita coba kerjakan satu persatu. Apabila semua suka permen, maka seluruh permen Dina dibagi kepada 6 orang. Berarti 24 butir dibagi 6 orang, yaitu dapat 4 butir per orang. Kemudian, jika satu orang tidak suka permen, maka seluruh permennya dibagi hanya untuk 5 orang. Berarti 24 butir dibagi 5 orang sama dengan 4 butir per orang, tetapi sisa 4 butir. Kemudian, jika 2 orang tidak suka permen, maka seluruh permennya hanya dibagi untuk 4 orang. Maka 24 butir dibagi 4 orang, yaitu hasilnya mendapatkan 6 butir per orang. Kemudian, jika 3 orang tidak suka permen, maka seluruh permennya hanya dibagi untuk 3 orang. Berarti 24 butir dibagi 3. Nah, hasilnya 8 butir per orang. Lalu, jika hanya 2 orang sahabat Dina yang suka permen, maka seluruh permennya hanya dibagi untuk 2 orang. Nah, 24 butir dibagi 2 orang, berarti hasilnya 12 butir per orang. Kemudian, jika kita rangkum, tadi 24 dibagi 6, yaitu 4. Kemudian 24 dibagi 5, hasilnya 4, tetapi sisa 4. Kemudian 24 dibagi 4, hasilnya 6. Lalu 24 dibagi 3, hasilnya 8. Dan 24 dibagi 2, hasilnya 12. Nah, dari rangkuman di atas, bilangan-bilangan berapakah yang bisa untuk membagi habis 24? Yang tidak ada sisanya. Nah, ada 2, 3, 4, dan 6. Lalu, bilangan yang tidak dapat membagi habis 24, yang ada sisanya. Ada ya, berarti bilangan berapa? Bilangan 5. Kemudian, selain bilangan di atas, adakah bilangan lainnya yang dapat membagi habis 24? Ada, yaitu bilangan 1, 8, 12, dan 24. Nah, kita coba menentukan faktor bilangan dengan menggunakan tabel. Bilangan 24 masih sama seperti contoh yang tadi. Nah, kalau menggunakan tabel, kita bisa menggunakan pembagian atau perkalian. Misal, dan dimulai dari bilangan asli, yaitu 1. 24 dibagi 1, hasilnya 24. Kemudian 24 dibagi 2, hasilnya 12. Nah, setelah bilangan 2, bilangan berapa? Yaitu bilangan 3. 24 dibagi 3, 8. Kemudian setelah 3, 4. Nah, 24 dibagi 4, hasilnya 6. Lalu setelah 4, bilangan 5. Tetapi tadi 5 tidak bisa membagi habis 24. Maka kita taruh di sini yang hanya bisa membagi habis 24.
yaitu kita lanjut karena 5 tidak bisa, setelah 5 adalah 6. 24 dibagi 6 yaitu 4, sama seperti atasnya. Jika sudah seperti ini, kedua bilangan di kanan dan kirinya sama, 4 dan 6, kemudian 6 dan 4. Nah, untuk mempermudah, anak-anak bisa tulis langsung urutan sesuai di atasnya. Setelah 4, di bawahnya 6. Nah, di sebelah kanan, di atas 6, yaitu ada 8, berarti 24 dibagi 8. Hasilnya 3. Nah, kemudian di atasnya 8, 12. 24 dibagi 12, hasilnya 2. Dan terakhir yaitu bilangan itu sendiri, yaitu 24 dibagi 24, hasilnya 1. Nah, bilangan yang terdapat di sebelah kiri itu disebut dengan pembagi atau faktor dari 24. Sedangkan yang kanan yaitu hasilnya. Seperti itu. Nah, cara selanjutnya untuk menentukan faktor bilangan yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, cara untuk menggunakan pohon faktor yaitu dengan membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan asli dari yang terkecil, tetapi tidak dengan bilangan 1, karena semua bilangan dapat dibagi dengan bilangan 1. Jadi, kita mulai dengan dibagi bilangan 2. Nah, kita coba dengan angka sebelumnya, bilangan sebelumnya yaitu 24. Tadi Ibu bilang dibagi dengan bilangan asli, mulai dari yang terkecil tetapi bukan angka 1, maka bilangan 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Apakah 12 bisa dibagi 2 lagi? Nah, 12 masih bisa dibagi 2. Maka 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 6. Apakah 6 bisa dibagi 2? Masih bisa. Maka 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, seperti itu. Kemudian bilangan yang terdapat di pohon faktor yang ada di kiri itu merupakan bilangan pembaginya. Sedangkan 3, hasil paling bawah yang ada di sebelah kanan itu merupakan hasil akhir. Kemudian jika kita tuliskan, maka 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Lalu jika dibentukkan dengan bentuk yang lain adalah kita beri tanda kurung 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Maka 2 kali 2 yaitu 4, lalu dikali 2 dikali 3 adalah 6. Jadi 4 kali 6. Kemudian kita kasih tanda kurung di 2 kali 2 kali 2, kemudian kali 3. Jadinya 8 dikali 3. Lalu kita beri tanda kurungnya yang di belakang, maka 2 dikali buka kurung 2 kali 2 kali 3 tutup kurung. Maka jadinya 2 dikali 12. Nah, kita juga perlu ingat bahwa 1 dan angka 24 juga termasuk faktor dari 24. Jadi faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Seperti itu. Nah, ada juga faktor persekutuan bilangan. Faktor persekutuan bilangan itu dapat ditentukan pertama-tama kita harus menentukan dulu faktor dari kedua-duanya. Kita tentukan satu-satu. Nah, lalu kita lingkari faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Nah, faktor yang sama itulah yang disebut dengan faktor persekutuan bilangan. Nah, kita lihat contohnya. Faktor persekutuan dari 9 dan 24. Kita cari terlebih dahulu
faktor 9 itu berapa, faktor 24 itu berapa. Nah, di sini sudah didapatkan faktor 9 yaitu 139. Sedangkan faktor 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, kita lihat faktor dari 9 dan 24, yang mana yang sama keduanya. Yang pertama ada 1, kemudian 3. Nah, selain angka tersebut, apakah ada lagi? Tidak ada ya. Jadi, faktor persekutuan dari 9 dan 24 adalah 1 dan 3. Ya, dijelaskan kembali, faktor persekutuan adalah faktor yang sama. Faktor yang sama atau yang bersekutu. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk pelajaran hari ini? Apakah sudah dipahami? Selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan latihan berikut ini. Tentukan faktor-faktor dari bilangan berikut dengan cara menggunakan tabel. Kemudian mencari faktor-faktor dengan cara menggunakan pohon faktor. Kemudian untuk mengulas kembali pembelajaran sebelumnya, silahkan kalian tentukan tentang kelipatan dari bilangan-bilangan yang sudah ada syaratnya di soal sini. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 3 bagian A, itu kelipatan 7 antara 21 dan 50. Kalian cari terlebih dahulu kelipatan 7 itu ada berapa saja. Kemudian kalian lihat yang di antara 21 dan 50. Berarti ada bilangan berapa saja. Kemudian kelipatan 9 juga kalian coba cari kelipatan 9. Nah, kemudian kalian lihat yang lebih besar dari 20 itu ada berapa. Ada bilangan berapa saja, dan yang lebih kecil dari 56. Seperti itu. Sampai sini apakah sudah dipahami? Jika belum paham, kalian boleh tanyakan langsung ke Ibu Melva melalui Japri WA. Seperti itu. Nah, selamat mengerjakan, selamat belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.